Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain. Bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut bermain bersama, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun. Tonton video ini sampai selesai agar lebih happy mengerti tentang materi dari Om Mumun. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Kekonyolan Dian. Kau bilang apa barusan? Kakek-kakek, tanya Dian dengan wajah yang memerah padam. Dengan polosnya Dian mengangguk. Dian kau. Paman jangan marah-marah. Berdosa tahu marah-marah sama istri. Dian juga gak marah kok sama paman yang lahir lebih dulu dari Dian. Dian pikir Dian akan menikah dengan orang yang sebaya. Tapi ternyata Dian malah berjodoh dengan paman-paman. Tapi gak apa-apa sih. Paman ganteng, jadi Dian gak akan malu kalau jalan berdua dengan paman. Dian kau benar-benar. Dian memukul setir mobilnya menahan marah. Sebenarnya Dian ini kerasukan jin apa sampai bisa dengan berani membuat emosinya meradang. Selama ini belum pernah ada orang yang berani membuat mood Dian tidak baik. Namun, bocah bau kencur ini malah dengan entengnya terus menghina dia dari tadi. Paman, sekarang kita kan sudah jadi suami istri nih. Tapi mohon maaf nih paman. Dian masih belum siap melakukan malam pertama dengan paman. Jadi tidak apa-apakan paman gak boleh lo merkosa istri sendiri kan sekarang ada undang-undangnya. Kit. Dian langsung menepikan mobilnya di pinggir jalan. Astagfirullah. Amit-amit jabang bayi Diraen harus punya istri yang mulutnya udah kayak pipa air bocor. Kenapa dia selalu nyeplos kalau pamanong? Paman hati-hati kenapa? Paman mau dijemput malaikat maut ya? Jangan ajak-ajak Dian paman, Dian masih muda. Dian yang sudah sangat kesal menatap istrinya horor. Dia menatap Dian tajam, namun orang yang ditatap tidak menunjukkan reaksi apapun dan malah asyik memakan cilok dengan tusukan bambu yang sudah terlihat seperti lidi. Hei bocah bau kencur. Jangan pernah berpikir kalau aku tertarik dengan tubuh kerempeng MU itu. Masih banyak perempuan di luaran sana yang bodinya jelas-jelas lebih bagus dari ini. Dan asal kamu tahu ya, aku menikahi kamu itu karena sebuah paksaan, kalau ayah tidak memaksaku, mana sudi aku nikah sama bocah SMA, yang jelek dan pendek kayak kamu. Dian tidak menghiraukan perkataan suaminya. Kakak, aku itu tidak pendek. Tinggi badanku 158 cm. Kakak saja yang ketinggian. Dan Dian juga gak jelek ya, enak aja. Argh. Dian menarik rambutnya sambil megeram. Belum satu hari dia menikah dengan Dian, tapi dia sudah hampir gila karena tingkah bocah itu. Kakak ada kutunya ya? Kok garuk-garuk kepala? Gatel? Terserah kamu aja Dian. Malas aku ngobrol sama kresek bekas kayak kamu. Jangan bicara lagi. Kalau kau bicara, aku akan melemparkan MU ke jalanan. Dian mengangguk. Dia yang tadi hendak membalas perkataan suaminya tak lantas melakukan itu. Dian kembali duduk dengan anteng sambil memakan camilannya. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka sampai di depan rumah Dian. Dian turun dari mobil lalu membuka kunci pintu dan masuk ke dalam. Dia tidak cerewet seperti sebelumnya. Kali ini Dian diam dan hanya banyak bergerak. Dian turun dari mobilnya lalu berjalan mengikuti Dian ke dalam rumah. Saat itu keadaan rumah terlihat sangat sepi membuat Dian merasa jauh lebih nyaman. Dian, panggil Dian pada istrinya. Heum. Dian menyembulkan kepalanya di atas pagar pembatas ruangan yang ada di lantai 2. Dian mengikuti Dian. Dia tadi hanya ingin menanyakan keberadaan bocah SMA itu, namun karena Dian sudah melihat Dian, dia tidak ingin terlalu banyak bicara dan hanya akan mengikuti Dian. Mereka sampai di dalam kamar Dian. Dian memperhatikan area kamar itu dengan seksama. Kamar ini sangat kecil. Bahkan ranjangnya saja hanya muat untuk satu orang, kalau muat untuk 2 orang, itu artinya mereka harus tidur menyamping. Dian, aku mau mandi. Dian.
Diran berteriak karena Dian masih tidak menjawab panggilannya. Dian menoleh kemudian mendongak menatap sang suami. "Ah, apa?" Dian bergumam dengan mulut yang masih tertutup. "Kau kenapa?" "Sariawan," tanya Diran tidak mengerti kenapa istrinya bertingkah konyol di depannya. "Bicaralah," ucap Diran yang sudah tidak tahan. "Piuh, akhirnya. Paman itu bagaimana sih? Tadi melarang Dian untuk tidak bicara. Sekarang paman malah menyuruh Dian untuk berbicara kembali. Paman itu maunya apa? Udah tua tapi kok masih labil." Diran memejamkan matanya sembari mencubit pangkal hidungnya. Baru satu dia bertemu orang modelan Dian, dan dia sudah stres. Apalagi kalau ada 2 atau 3. Bisa-bisa Diran gila. "Aku mau mandi Dian, aku minta handuk dan baju ganti." Dian mengangguk kemudian berjalan menuju lemari, dia mengambil handuk dan juga beberapa baju milik Nia. "Ini paman." Dian menyerahkan handuk dan juga baju yang tadi dia ambil. Diran mengambil handuk itu dan mengangkatnya agak tinggi. "Apa tidak ada handuk lain selain ini?" tanya Diran. "Tidak ada paman." "Memangnya kenapa?" "Karena handuknya berwarna pink." "Itu lucu tahu." Diran hanya bisa pasrah. Percuma dia mendebat Dian. Dia hanya akan semakin pusing kalau dia melakukan itu. "Lalu bajunya mana?" Dian kembali menyerahkan baju yang ada di tangannya. "Kau gila Dian," geram Diran melemparkan baju Dian ke atas ranjang. "Kau menyuruh aku memakai bajumu?" Dian mengangguk. "Lalu paman ingin memakai baju siapa?" "Paman kan gak bawa baju ganti." Diran meruntuki kebodohannya. Dia terbiasa dilayani oleh seseorang, akibatnya dia meminta hal yang sama dari Dian. Namun Diran lupa kalau ternyata Dian itu bukanlah orang yang selama ini selalu memenuhi kebutuhannya. "Kau pikir baju kau itu akan muat jika aku pakai?" Dian mengangkat kedua bahunya acuh. "Kalau nggak begini deh. Paman mandi dulu, nanti Dian ambilkan baju Kak Haris." Sepertinya kakak tidak membawa semua bajunya. Akhirnya Diran setuju. Dia masuk ke dalam kamar mandi, sementara Dian keluar dari kamar menuju kamar yang lain yaitu kamar kakaknya, Haris. 30 menit berlalu. Dian masuk kembali ke dalam kamar setelah dia berhasil mengambil beberapa pakaian milik Haris untuk dia pinjamkan kepada Diran. Klek-klek. Pintu kamar mandi terbuka. Dian langsung menoleh ke arah kamar mandi. Dia terpaku untuk beberapa saat. Diran, laki-laki itu terlihat sangat tampan. Wajahnya, tubuhnya, semuanya. Dian menyukai pemandangan gratis yang ada di depan matanya. Dia bahkan lupa untuk berkedip. "Dian," panggil Diran yang ternyata sudah ada di depan Dian. Dian terkejut dan langsung mendongak. "Tes." Satu tetes air dari rambut Diran yang basah jatuh mengenai wajah Dian, gadis itu memejamkan mata sambil merasakan tetesan-tetesan air yang selanjutnya. Perlahan, Dian mulai melihat Diran semakin mendekat ke arahnya. Laki-laki itu menarik pinggang Dian lalu menatap Dian lekak. Wajah dingin Diran tidak ada. Kini laki-laki itu tersenyum sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Dian. "Kap." Dian menempelkan bibirnya di bibir Diran. Dia tersenyum sembari terus merasakan sensasi luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jurik jarian. "Hei Boncel. Boncel." Diran mengibaskan tangannya di depan wajah Dian. Gadis itu sedang memejamkan mata sembari memanyunkan bibirnya seperti orang yang hendak berciuman. "Boncel," panggil Diran menjitak kening Dian. "Au." Dian meringis sembari mengusap keningnya yang panas. Kenapa ini bisa terjadi, padahal tadi dia sedang menikmati ciuman yang diberikan oleh Diran. Kenapa sekarang dia malah mendapatkan jitakan yang luar biasa perih? "Kau sedang menghayal apa?" seloroh Diran. Dia mengambil pakaian yang ada di tangan Dian lalu kembali masuk ke dalam kamar mandi. "Eis," desis Dian. "Aku pasti tadi berhalusinasi." "Astagfirullah, punya suami udah tua juga kalau ganteng kayak gini siapa yang gak bakal ngecas coba. Ah dasar paman-paman gila, seharusnya aku tidak menerima perjodohan ini." Di awal aja sok-sokan nolak. Taunya malah jilat ludah sendiri kan. Tidak lama setelah itu, Diran keluar sembari mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil. Dian memperhatikan setiap gerak-gerik Diran dengan mata yang memincing, bahkan ketika Diran mengenakan baju murah dan biasa saja, dia masih terlihat sangat keren. Ini emang the power of wajah ganteng. Dian buru-buru masuk ke kamar mandi karena tidak mau terlalu lama memperhatikan suaminya. Dia masih harus menjalani kehidupan dengan normal. Dian tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam pesona Diran. Dia harus membuat benteng yang kuat dan kokoh.
30 menit kemudian, Dian hendak keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk saja. Dia tadi lupa membawa piyama mandi karena fokusnya teralihkan dengan Raja Iblis berwajah dingin yang kini telah menjadi suaminya. "Paman," panggil Dian menyumbulkan kepala dari dalam kamar mandi. "Paman bisa tidak menutup mata dulu? Dian mau pakai baju paman." Tidak ada sahutan dari dalam kamar. "Paman," panggil Dian lagi. Karena masih tidak ada yang menjawab, akhirnya Dian memberanikan diri untuk keluar dari kamar mandi sembari melangkah dengan sangat pelan, bahkan kakinya melangkah lebih lambat dari kepalanya. "Paman," panggilnya dengan suara yang pelan. Dian melangkah lebih dekat ke arah ranjang. Dia melihat Diran sedang tidur terlentang menggunakan tangannya sebagai bantalan. "Ah, pantas saja aku tidak mendengar suaramu." Dian memperhatikan wajah damai Diran ketika sedang tidur. Suaminya ini benar-benar sangat tampan. Hanya saja wajahnya begitu dingin melebihi dinginnya suhu freezer. Wajah Dian semakin dekat ke wajah Diran. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh hidung mancung suaminya, namun belum sempat dia menempelkan tangannya, tangan lain sudah lebih cepat menarik tangannya. "Bruk!" Dian mengerjapkan matanya berkali-kali. Wajah iblis itu sekarang berada di atas wajahnya. Betapa luar biasanya Tuhan menciptakan keindahan seperti ini. "Apa yang kau lakukan, ha?" tanya Diran dengan tatapan tajamnya. Dian ingin menjawab namun dia merasa ada yang salah dengan posisinya kali ini. Kedua tangannya dikunci oleh Diran, Dian tidak bisa bergerak karena tubuhnya pun ditekan oleh tubuh Diran. Dian menunduk untuk memastikan sesuatu, dan saat Dian menunduk Diran mengikuti arah pandang Dian. "Ah!" Dian memekik karena melihat tubuh bagian atasnya terpampang dengan jelas tanpa sehelai benang pun. Handuk yang dia pakai melorot, dan itu artinya hanya bagian bawahnya saja yang aman. "Paman, kau mesum," teriak Dian. Dian melotot marah kepada Diran, namun laki-laki itu hanya menunjukkan ekspresi datar seolah tidak terjadi apa-apa. Diran mengambil selimut lalu menyelimuti tubuh Dian dan kembali berbaring di samping gadis itu. Dia memejamkan mata kembali ke posisi semula. "Dasar pemanes," gerutu Dian. "Cepat pakai baju. Aku ingin muntah melihat pemandangan buruk seperti itu, jangan memamerkan sesuatu yang tidak bisa kau pamerkan. Aku tidak akan tertarik." Dian membulatkan matanya. Apa yang baru saja Diran katakan? Dia mengatakan tubuh Dian tidak bagus? Tubuh Dian tidak bisa dipamerkan? Dasar jurik jarian. Seharusnya matamu jeli karena kau terbiasa tinggal di tempat gelap. Kau bersikap seperti ini supaya aku membencimu, bukan? Oke, baiklah. Dian membatin dengan segala keluhannya. "Bruk!" Diran ambruk di atas lantai setelah Dian menendangnya dengan kuat. "Rasakan. Emang kau pikir kau siapa bisa menghinaku? Cih, jangan sok ganteng deh." Diran kembali duduk sembari mengusap pinggangnya yang sakit. Dian ini benar-benar barbar. Kekuatannya sangat besar padahal tubuhnya kecil seperti toge. Boncel! Kenapa kau menendangku, ha?" Diran berseru marah kepada Dian. Dian mendelik. Dia tidak mau menatap wajah Diran. Harga dirinya sudah diinjak-injak oleh laki-laki itu, dia tidak bisa bermurah hati lagi. "Kau tidurlah di bawah. Kalau kau berani naik ke atas ranjangku, aku pastikan mulai besok kau tidak akan bisa berjalan lagi." Dian beranjak dari ranjang dengan selimut yang melilit tubuhnya. Dia membuat gerakan seolah dia akan mencolok kedua mata Deiraen dengan jari telunjuk juga jari tengahnya kalau Diran berani naik ke atas ranjang. "Cih, dasar orang aneh. Kalau aku tidak tidur di atas ranjang, aku harus tidur di mana?" gerutu Diran. Dia berdiri kemudian kembali tidur di atas ranjang. Selang beberapa menit, Dian keluar dengan baju tidur bergambar Doraemon kesukaannya. Matanya kembali membulat melihat Diran yang sedang asyik tidur di atas ranjangnya. Orang gila itu benar-benar minta dihajar. "Paman! Paman, aku sudah bilang jangan tidur di sini. Kalau kau tidur di atas ranjang, aku harus tidur di mana?" Helaan napas Dian terdengar sangat keras karena dia begitu kesal melihat Diran malah anteng tidur tanpa mau mendengar ocehannya. "Paman, kau itu tuli atau bagaimana? Aku mau tidur." "Bruk!" Kembali tangan besar itu menarik tangannya membuat Dian terjatuh di samping Diran. Dia menatap Diran dengan tatapan mautnya, namun sepertinya itu percuma saja karena Deiraen masih menutup matanya. "Paman, tidur di lantai," pinta Dian. "Tidur saja. Aku tidak akan menyentuhmu, tidak ada yang bisa aku sentuh, lagi pula ini hanya 1 malam. Besok kita akan berangkat ke Yogyakarta." Dian mendengus. Mau tidak mau dia bergeser kemudian mulai bersiap untuk tidur. "Awas saja kau, aku pasti akan membalas setiap apa yang sudah kau lakukan padaku."
Kau juga berani memanggilku Boncel karena aku pendek. Jangan panggil aku Dian kalau kau tidak akan menjilat ludah MU sendiri. Aku akan membuat kau bertekuk lutut padaku. Tidur, ucap Diran seolah dia bisa melihat kalau Dian sedang pamanat kamit dalam hati. Ih amit-amit, kau benar-benar mengerikan paman. Diran tidak menanggapi ucapan Dian. Dia memilih untuk tidur lebih awal karena dia harus mengisi ulang energinya untuk besok. Sebaiknya aku harus menjaga jarak dengan bocah ingusan ini, gumam Diran dalam hati. 2.17.23, pukul 1.38 PM dinikahi Sugar Daddy pergi ke rumah mertua, Noveltoon https://noveltoon.mobi/id/wat/20882002/6423415156. Pergi ke rumah mertua. Diran memberikan selembar tisu kepada Dian. Sebenarnya Diran sangat kesal karena pohon toge di sampingnya terus menangis sesenggukan. Diran tidak menculiknya namun Dian bertingkah seolah dirinya menculik Dian dan akan menjual organ-organ bocah kecil itu. Apa kau tidak capek menangis terus sejak tadi? Ini sudah hampir 3 jam. Sebentar lagi kita akan sampai. Jangan membuat ayah khawatir. Kau mau membuat ayah salah paham dan berpikir kalau aku menyiksamu, hah? Dian mendelik. Dia tidak menjawab perkataan suaminya. Dian memilih untuk diam sembari menatap keluar jendela kaca mobil suaminya. Ketika mobil Diran sudah mulai melewati perbatasan kota, Dian melihat suasana yang sangat berbeda. Di Bandung sudah banyak bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, namun ketika dia mulai melihat gedung-gedung di Yogyakarta, dia mulai merasa kalau dua kota itu sangatlah jauh berbeda. Tubuh Dian sudah kecil, dan dia merasa lebih kecil lagi ketika datang ke kota itu. Gedung-gedung di sana amatlah tinggi. Karena terlalu lelah menangis, tanpa sadar Dian mulai memejamkan mata kemudian tertidur. Hari ini adalah hari yang sangat berat untuknya di mana dia harus pergi meninggalkan keluarganya untuk mengikuti sang suami. Yang lebih membuat Dian sedih adalah karena mamanya masih belum sembuh namun Dian sudah harus meninggalkannya, suaminya itu sangat tega. Sebenarnya bisa saja Dian berangkat belakangan. Namun Dian tetap kekeh dengan pendiriannya kalau Dian harus ikut pergi ke Yogyakarta hari ini juga. 30 menit kemudian, mobil Diran sudah berada di depan sebuah rumah dengan gerbang yang menjulang tinggi. Gerbang itu terbuka ketika seseorang dari dalam rumah mengetahui kalau mobil Diran sudah datang. Mata Diran tertuju pada Dian yang kini masih tidur dengan lelap di sampingnya. Diran mendengus. Laki-laki itu melepaskan seat belt yang Dian kenakan lalu keluar dari mobil. Saat Diran hendak memangku tubuh Dian, tiba-tiba saja mata gadis itu terbuka dengan lebar. Diran maupun Dian membulatkan mata mereka bersamaan. Posisi yang sedang mereka lakukan saat ini adalah posisi yang lumayan sangat intim di mana wajah Diran hanya berjarak beberapa senti dari wajah Dian. Plak! Tanpa sadar Dian menampar pipi Diran. Laki-laki itu memejamkan mata menahan emosi. Bisa-bisanya dia yang hendak membantu Dian malah mendapatkan sebuah hadiah istimewa seperti ini. Diran tersenyum sinis kemudian menjauhkan dirinya dari Dian. Paman, maaf, Dian gak sengaja, ungkap Dian merasa bersalah. Dian tadi memukul wajah Diran lumayan kuat. Jangan sampai wajah suaminya lecet dan dia akan diminta untuk mengganti rugi. Mau dapat uang dari mana Dian sedangkan sekolah SMA saja belum lulus. Jadi kuli bangunan? Itu tidak mungkin. Tidak akan ada yang mau mempekerjakan dirinya karena dia terlihat seperti anak-anak yang baru akan memasuki bangku menengah pertama. Ini terakhir kali kau berbuat seperti ini Dian, kalau kau melakukan hal yang sama lagi, aku tidak membiarkan MU hidup dengan damai. Dian mundur satu langkah. Suaminya ini memang keturunan iblis, dia bahkan setelah sampai di rumahnya Diran malah semakin beringas dan galak. Gadis cantik itu mengikuti Diran sembari kamanat kamit baca mantra. Sebenarnya itu bukan mantra karena Dian hanya sedang mengulang apa yang tadi Diran katakan namun tanpa suara. Bruk! Ah, Dian memekik sembari mengusap keningnya. Paman, kenapa berhenti mendadak seperti itu? Kepalaku bisa benjol kalau aku tidak segera menariknya. Diran menggeleng. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Aku hanya ingin mengingatkan satu hal padamu. Bersikap sopanlah di depan kedua orang tuaku. Dan ya, mereka tidak tahu kalau kita bermusuhan. Jadi pura-pura jadi istri yang baiklah di depan keluargaku. Dian mengangguk mengerti. Meskipun ini tidak masuk akal, namun Diran pasti memiliki alasan kenapa dia melakukan ini semua. Dian bukan tidak penasaran, namun dia bertekad akan mencari tahu sendiri alasan kenapa Diran melakukan ini. Assalamualaikum, ucap Dian ketika masuk ke dalam rumah.
Waalaikumsalam, jawab seorang wanita paruh baya yang masih sangat cantik. Wanita paruh baya itu berjalan mendekati Dian sembari tersenyum. Wah, ini menantu mama ya, cantik sekali, kamu juga masih sangat muda, ujar beliau. Dian tersenyum lebar. Mereka berdua berpelukan seperti teletubb bias. Mama adalah mamanya Diran, mama mertua kamu. Nama Mama Anjani, orang-orang sering memanggil Mama Ani tapi suami Mama Nugroho bukan RPM mana. Dian menahan tawa mendengar ocehan mama mertuanya. Bisa-bisanya Bu Anjani melawak ketika mereka baru pertama kali bertemu. Sepertinya hari-hari Dian tidak akan seburuk yang pernah dia pikirkan kalau dia memiliki mama mertua sebaik ini. Mama sangat cantik, mama juga lucu. Dian senang bisa jadi menantu mama, ucap Dian membuat Anjani tersipu. Anjani memang suka sekali dipuji, namun meskipun begitu, dia tidak pernah membamambong atas segala pujian yang dia dapatkan. Ah, Dian bisa saja. Mama kan sudah tua, masa iya mama masih cantik? Dian mengangguk. Dian gak bohong bu, lagi pula kata orang Sunda kalau bohong itu pamali, gak boleh, apalagi sama orang tua sendiri. Berdosa nanti Dian. Anjani terkekeh. Mereka berdua terus melanjutkan obrolan mereka sampai pada akhirnya Anjani dan Dian duduk di depan meja yang ada di ruang TV. Bok Jum. Bok Jum, tolong ambilkan menantu saya air minum Embok. Beberapa menit kemudian Embok Jum membawa nampan berisi air minum juga berbagai camilan dan buah-buahan segar. Dian tersenyum ke arah si Embok. Terima kasih Embok. Bu, jawab Embok Jum. Wah, di rumah ini kita pakai berapa bahasa bu? Dian bisa bahasa Sunda, Embok Jum bahasa Jawa, mama bagaimana? Diran mendengus melihat keakraban mama dan juga istrinya. Bagaimana bisa mamanya yang sudah hampir berumur 50 tahun berbincang dengan bocah 17 tahun, dan lebih mengherankannya lagi, obrolan mereka berdua nyambung. Ibarat bestie, mereka itu sudah satu frekuensi sejak awal. Plak! Anjani mendelik sembari memukul punggung tangan Diran yang hendak membamanot camilan di atas meja. Ini buat menantu mama, kamu ambil aja di dapur sana. Minta sama Embok Jum. Diran menarik napas panjang. Mama, Diran ini akan kandung mama, kenapa mama lebih menyayangi Dian daripada Diran? Dian itu anak perempuan mama satu-satunya. Jadi jangan pernah berpikir untuk menindas Dian, kalau sampai itu terjadi, mama bakal bilang sama ayah kamu kalau semua fasilitas yang kamu miliki harus segera dicabut. Diran semakin jengah. Dia berdiri kemudian pergi meninggalkan dua wanita yang kini sama-sama harus dia jaga. Menjaga Anjani karena dia adalah mamanya, sedangkan Dian adalah kunci agar dia tidak kehilangan semua fasilitas yang dia miliki sekarang. Mau kemana kamu Deiraen? Teriak Anjani. Ke gunung, Diran mau ke kamar lah mama, malah sekali harus menghadapi mama tiri yang pilih kasih. Dian menjulurkan lidahnya mengejek Diran. Kini dia tahu apa yang harus dia lakukan supaya Diran tidak semena-mena lagi padanya. Paman Diran, sekarang kartu as paman ada sama Dian, paman harus bersiap-siap mulai sekarang. Salah masuk ruang. Dian, kamu naiklah ke kamar. Kamu pasti capek bukan? Nanti kita mengobrol lagi ya, sebentar lagi Aldi pulang. Nanti mama kenalkan kamu kepada dia. Dian tersenyum. Dia mengangguk lalu pergi ke lantai atas. Dian memang butuh istirahat, mengingat perjalanannya lumayan jauh, Dian merasa sedikit pusing dan badannya pegal semua, mungkin karena tadi dia sempat tidur di dalam mobil dengan posisi yang tidak nyaman. Toh. Tidak ada yang menyahut. Toh. Masih tidak ada yang membuka pintu. Ini beneran kamar Dian bukan sih? Kenapa tidak ada yang menjawab? Apa paman Diran tidur ya? Dian mengulurkan tangannya meraih handal pintu. Dia membuka pintu kamar itu perlahan sembari melihat sekeliling kamar. Matanya berbinar melihat kamar yang cukup besar dengan interior yang sangat menarik. Ada berbagai mainan terpajang di lemari kaca yang ada di setiap tembok kamar. Mobil-mobilan, dan miniatur berbagai robot dengan puluhan jenis terpajang dengan sangat apik. Dian tersenyum. Tangannya melayang ke udara mengambil salah satu robot mainan yang ada di atas lemari. Namun belum juga Dian memegangnya lama, tiba-tiba seseorang merebut mainan itu dari tangannya. Dian sontak saja menoleh ingin memarahi Diran.
Namun, matanya membulat sempurna ketika dia melihat sosok lain di depan matanya. Itu bukan Diran, lalu siapa? Bahkan wajahnya terlihat sangat tampan. Wajahnya mirip seperti opa-opa Korea. Deyan tersenyum ke arah laki-laki itu, namun tidak ada balasan senyum dari orang tersebut. Siapa kau? Kenapa kau masuk kamar orang sembarangan? Kau anaknya Embok Jum ya? Kamar Embok Jum ada di bawah, kenapa kau malah naik ke sini? Keluar! Aku tidak suka melihat orang lain menyentuh barang-barangku. Dian melongo bukan main. Dia memperkirakan penampilannya dari atas sampai bawah, bagian tubuh Dian mana yang mirip dengan Embok Jum. Apakah mukanya memang seendeso itu? Tetapi Dian merasa penampilannya cukup baik. Kenapa dia malah dituduh jadi anaknya Embok Jum? Tunggu kak, kau pasti salah paham. Aku bukan anaknya Embok Jum. Aku... Belum sempat Dian menyelesaikan ucapannya, laki-laki itu sudah mendorong tubuh Dian keluar dari kamar lalu membanting pintu dengan kencang. Belam. Astagfirullah. Dian mengusap dadanya beberapa kali. Ada apa dengan orang ini, kenapa dia sama menyebalkannya dengan Paman Diran? Atau jangan-jangan... Deyeran membulatkan matanya untuk yang kesekian kali. Saudara Paman Diran. Eis. Pantas saja dia sangat kasar. Tapi kamar Paman Diran yang mana ya? Dian berusaha mencari-cari pintu lain di lantai 2 rumah itu. Kediaman Nugroho Paman memang sangat besar. Untung saja Dian punya ingatan yang baik. Jadi dia tidak tersesat kemana-mana. Apa yang ini ya? Dian mengetukkan jari telunjuknya di atas bibir. Aku coba saja deh. Toh. Paman Diran. Paman ini Dian. Paman Diran. Dian meraih handel pintu lalu membukanya, namun sialnya, ternyata dari arah dalam pintu itu sudah ditarik oleh seseorang. Bruk. Dian membuka matanya perlahan ketika dia merasakan tubuhnya membentur sesuatu, namun ketika dia membuka mata, dia hanya melihat sesuatu seperti paha ayam di depan wajahnya. Dia menekan-nekan sesuatu yang dia anggap paha ayam itu menggunakan jari telunjuknya. Wah, kenapa ini sangat keras, gumam Dian. Gadis itu malah semakin gencar menusukkan jarinya dengan gemas. Tapi ini apa? Dian hendak menyomanot sesuatu yang mirip kacang kedelai berwarna coklat. Apa ayam ini memiliki kutil? Beberapa senti lagi jemari mungil itu sudah akan menyentuh kutil yang dia maksud. Sialnya, ada tangan lain yang mencekal pergelangan tangannya kemudian menghempaskannya dengan kasar. Apa yang ingin kau lakukan Dian? Diran bersuara dengan nada 3 oktavnya. Dian mendongak. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat Diran sedang berdiri sambil bertelanjang dada. Jadi, yang tadi dia maksud paha ayam adalah dada suaminya. Ya salam, habislah Dian. Paman, maaf, Dian tidak bermaksud melecehkan Paman, Dian tidak tahu. Lagi pula kenapa Paman hanya menggunakan handuk? Paman itu gak boleh kayak gitu. Dian masih kecil Paman, Dian seharusnya tidak boleh melihat hal seperti ini. Laki-laki yang menjadi suaminya mendengus kemudian membanting pintu dengan kasar. Diran sungguh dibuat naik darah dengan kecambah ingusan yang kini telah menjadi istrinya. Meskipun mereka baru menikah secara agama, namun pernikahan itu telah sah di mata Tuhan. Diran menarik tangan Dian lalu menghempasnya ke atas ranjang. Asap merah mengepul keluar dari lubang telinganya. Tanduk hitam tertancap dengan sempurna di atas kepala laki-laki itu. Matanya mengkilat mengeluarkan sinar laser yang langsung menusuk netra Dian. Paman mau apa? Tolong jangan lakukan itu Paman, Dian masih kecil. Dian belum bisa menerima ini, Dian mohon ampuni Dian Paman. Dian memohon sembari menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Dian ingin berdiri namun Diran langsung lompat ke atas ranjang mengurung Dian menggunakan kedua lutut juga tangannya. Seringai muncul di bibir Diran. Kau berani menggodaku hah? Mau aku tunjukkan godaan yang sesungguhnya seperti apa? Jujur saja Dian sangat gugup.
Jantungnya berdetak tak karuan. Matanya fokus menatap mata Diran yang selalu membuat Dian ingin menyelami bola bening itu. Dian tidak bisa berbohong, Diran memang sangat tampan. Saking tampannya, Dian sendiri merasa kalau dirinya seperti terjerembab ke sebuah lubang neraka yang memberinya sebuah keyakinan untuk menjadikan neraka itu sebagai surga. Dian menggelengkan kepalanya saat pikiran-pikiran Mimi Peri menghampiri otak sucinya. Dian tidak bisa seperti ini terus. Dia harus melakukan sesuatu agar Diran bisa melepaskannya. Sebuah senyuman terukir di bibir gadis cantik bernama Dian Anandita Putri. Dan apa yang dia lakukan sukses membuat Diran keheranan. Kenapa Diran merasa ada yang aneh dengan ekspresi yang Dian tunjukkan? Seharusnya Dian ketakutan sekarang, namun kenapa Dian malah tersenyum manis seperti itu? Maafkan Dian paman. Dian bergumam tanpa suara, dan detik berikutnya. Buk. Ah. Suara Diran melengking seperti serigala yang sedang mengatuk. Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.